Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Bang Tekso di sini. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini di depan kita ini ada 8 unit HP rongsokan. Sekarang kita akan coba oprek satu persatu ya. Saya dari yang warna janda dulu, warna ungu. Nah, ini ada Asus. Jadi di video sebelumnya saya sudah coba review ya. Ini 8 unit. Ya, ini kalau di estimasi pembelian dulu saya itu paling maksimal itu 25.000 ya satunya. Jadi ya paling kurang lebih ya 150 lah kalau di total. Dapat 8 biji. Ya walaupun HP jadul sih tidak masalah ya. Yang jelas ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman ya untuk ya berburu HP rongsokan ya, karena bisa buat latihan, bahkan ya intinya nggak rugi lah seperti itu. Oke, ini saya akan bahas ini nih. Ini ada Asus ya. Saya nggak tahu nih Asus apa, Zenfone apa ya, karena ini kelihatannya model-model Zenfone ya. Kemarin itu sempat kita coba cek, itu ada konsumsi arus lalu dia nyala gitu ya. Nah, ini di sini tuh 0,2, terus di sini keterut, nah langsung nyala seperti ini, lalu mati ya. Oke, kita langsung bahas ya. Ini sih masih lumayan, ada tanda-tanda, tapi ya keadaannya seperti ini ya. Nih keadaannya. Oke, kita langsung aja bongkar ya. Jadi untuk perbaikan rongsokan kayak gini itu ya kita nggak bisa maksimalin ya, kayak kita tuh nyari backdoornya, lalu tombolnya. Ya intinya itu sih selera ya. Kalau teman-teman nanti dapetin dengan kasus-kasus HP rongsokan mau diperbaiki sampai total juga enggak masalah. Oh, ini kayak ada lengket ya. Oh, ini lengketnya di sini nih. Ini ada fleksibel ya. Oh, dan baut-bautnya pun enggak ada ya. Nah, pokoknya tampilannya itu seperti ini. Oke, ini saya belum menemukan ya. Ini Asus apa ini? Oh, ini ya, model Asus T00F ya. Saya cari infonya dulu ya. Oke teman-teman, setelah saya nyari Asus T00F itu Asus Zenfone 5 ya. Jadi HP ini tuh ini ya, Asus Zenfone 5 atau A51CG tahun 2015. Untuk RAM-nya itu 2 GB. Lalu untuk displaynya hanya 5 in ya. Zaman dulu 5 in. Nah, ini di sini keterangannya masih HSPA ya. HSPA ini kayaknya 3G ya. Lalu dirilis tahun 2015. Untuk LCD-nya IPS ya. IPS, protectionnya Corning Gorilla Glass 3. Nah, untuk iOS Android-nya masih Lollipop ya. Chipsetnya Intel Atom, CPU dual core, internal storage-nya itu hanya 8 GB. Ya, sesederhana itu ya. Tapi intinya kita ya hanya ingin memastikan ya, ini Asus Zenfone 5. Nah, yang jadi kendala ini ternyata konektor ini lepas ya, atau apa ya istilahnya, ya sudah robek lah. Kalau robek begini ya tentunya harus diganti ya, harus diganti. Lalu untuk model-modelnya Asus zaman dulu itu kan untuk konektor SIM-nya ini satu fleksibel ya, seperti ini, satu fleksibel. Lalu ini baterainya. Nah, cuman ini masalahnya kemungkinan besar HP ini tuh baterainya low ya, karena saat saya coba cas seperti ini itu hanya tanda petir ya.
tanda petir, lalu dia tuh getar drut gitu. Dia hanya seperti ini, tanda petir. Nah, ini saya akan coba dulu suntik baterainya dulu ya. Nah, untuk baterai di HP Asus ini itu ya kadang ada, kadang enggak ya. Enggak selalu ada. Ini yang kadang itu ya agak terkendala. Ini nggak tahu nih cocok apa enggak ya. Kayaknya sih enggak. Dia agak besar ya. Ininya tuh agak besar. Tuh, agak besar ya. Enggak ada yang cocok ini. Ya karena memang sudah lama sih ya. Model-modelnya gini udah lama. Nah, biasanya kalau model seperti ini itu kita suntik manual ya dengan power supply. Nah, tentuin dulu jalur positifnya mana, jalur negatifnya mana, lalu dijepit di power supply, lalu disuntik tegangan. Sesimpel itu ya. Biasanya simbolnya itu ada di sini, positif mana, negatif mana. Nah, kalau teman-teman nggak tahu positif negatif mana, itu bisa pakai multitester digital kayak gini alatnya. Nah, ini di setting di 20, lalu iniin aja, ditempelin wae. Nah, tempelin gini. Nah, ini tegangannya ya tuh, tegangannya 3 ya, 3 tapi enggak plus, enggak negatif. Di depan sini enggak ada negatifnya. Berarti gini, aku saat nempelin ini, yang merah ini positif, yang hitam ini negatif. Berarti pas ya. Beda kalau tadi awalnya aku giniin. Nah, ini kan berarti negatif ya. Tuh, berarti ini salah posisi. Aturan yang merah sebelah kiri karena hasilnya negatif ya. Berarti positif itu yang sini, yang kiri, negatif yang kanan. Nah, seperti ini. Berarti kita suntik di power supply, yang kabel propnya merah di sini, kabel prop hitam di sini, suntik di 5 volt seperti itu. Nah, ini tadi sekilas kita bisa lihat ya, ternyata tegangannya 3 volt ya, artinya enggak apa ya, syaratnya itu di sini tuh 3,7. Biasanya untuk apa itu 3,7 ya, syarat untuk di HP bisa dicas. Nah, ini saya akan coba suntik dengan power supply. Oke, kita akan coba lihat dulu ya. Jadi nyuntiknya tuh begini guys. Tuh kan yang merah kan tadi positif ya, itu kiri. Yang hitam negatif itu kanan. Dijepit buaya seperti ini. Sambungkan ini menuju ke power supply. Dan biasanya di sini konsumsi arusnya nanti kecil karena hanya 3 volt tadi ya. Ini kita besarin supaya ada proses pengisian. Nah, mentokin sampai dia bunyi nggak masalah tuh. Berarti sampai dia 6,8, 6,5 volt ya. Ini sampai mentok, sampai bunyi. Nah, ini proses pengisian cepat untuk baterai jadul. Oh, sambungkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah stabil posisi kayak gini, biarkan 10 sampai 15 menit sih enggak masalah ya. Dan biasanya dia nanti ini cepat proses pengisiannya. Oke teman-teman, ini wis 15 menit. Kita cabut ya. Lalu sekarang kita coba pasang. Oke, lalu kita coba cas ya. Apakah dia sudah mau ngecas?
karena posisi baterai yang low itu ya biasanya tanda petir ya. Oke, ini saya cas, getar dia, muncul tanda petir. Apakah bisa ada proses pengisiannya? Oh, ada ya. Alhamdulillah ya, ada. Berarti ini sekarang masalahnya ini nih, ini robek nih fleksibelnya. Berarti kita cari jalur power key nya dulu buat dinyalakan bisa apa enggak. Nah, ini berhubung HP jadul nih skemanya rada susah ya, saya cari infonya dulu untuk power key ya. Oke teman-teman, nah ini saya sudah cari di Google ya, ternyata nggak ada yang men-share untuk skemanya power key ya, tapi ada satu di SP Ponsel ini, karena ini HP jadul ya, jadi memang jarang yang share. Ini ada jalur on off dan volume ya, komplit ya. Nah, untuk mengetahui di mana jalur powernya ya, karena ini kan putus ya, putus, terus kita nggak punya alatnya, nggak punya fleksibelnya. Di sini juga udah pada merotol ya. Gimana cara menghidupkan ini? Yaitu kita mesti cari power key nya dulu. Nah, ini setelah saya cari ada nih power key. Ini kan ini ya, ini kan di soket ini ya. Nih soketnya ini ya. Nih power key itu ingat warnanya hijau ya, biasanya warnanya hijau. Nah, ini kan ada hijau ya, berarti ini power key nya menuju ke sini. Power key ini jalur 2 ini, yang ini kan 2 ya, ini menuju ke sini, ke titik ini, test point ini. Inilah power key nya. Biasanya itu ada tulisan PWRK, tapi ini nggak ada. Nah, berarti kita mesti cari infonya. Ternyata ini ada nih hijau, bukan yang merah ini ya, ini hijau ini, yang merah terus ungu kuning ini jalur volume, yang hijau ini power key. Itu aja yang kita butuhkan, power key. Lalu untuk negatifnya bebas, negatif itu bisa di kuningan ini, bisa di sini, kaleng sini ya. Sekarang kita coba, berarti kan power key nya ini ya, power key ini. Lalu negatifnya bebas, mau ditempelin sini bisa, mau tempelin sini bisa, bebas. Yang penting grounding ya, yang penting jalur positifnya harus sesuai skema jalur positifnya. Nah, ini saya coba pasangkan. Oke, jadi Asus ini saat saya pasangkan baterai dia getar ya. Nah, ini ya, power key nya kan ini ya. Nah, untuk negatifnya sembarang, bebas. Saya ambil contoh ini, negatifnya ini ya, paling pojok ini ya, yang kuning ini. Lalu saya juga tempelkan ini, tunggu sampai dia getar. Nah, nyala kan? Berarti ini betul power key nya. Ini negatifnya biasa di sini. Ini nyala ya. Lalu saya coba lagi untuk ngambil yang negatifnya di kaleng ya. Ini ke sini ya, ini posisi mati ya. Jadi grounding itu bisa ini, bisa kaleng, bisa ini, bahkan bisa tutup ini loh. Ini yang kuning-kuning ini bisa. Bahkan ini pun bisa. Ini kalau mengacu ke grounding bisa. Nah, ini saya coba tempelin ini. Kita shotkan menuju ke kaleng ini. Cut, tunggu sampai getar. Nah, udah getar. Cut. Nah, ya. Nah, kalau ini keadaannya nggak punya ini fleksibel, wih, nyala juga ya. Asus jadul ini teman-teman, nggak tahu nih nyampe menu nggak. Asus Zenfone 5 beli 25.000, keadaannya komplit seperti ini ya, ada ininya. Nah, kalau HP jadul apa nggak rugi? Ya enggak ya teman-teman. Kalau memang ini nggak pengen rugi, jual aja mesinnya.
di marketplace itu bisa 70, 100 ya. Karena mesinnya ini masih bisa dilebur ya. Di situ ada MMC, ada CPU. Apakah bisa nampil ke menu ya? Ininya sudah melowek. 6%. Coba sentuhnya bisa enggak? Baterai Gebruik. Apa ini ya? Dia baterai rak couple hair layer. Apa? Oke, bisa ya. Sentuhnya bisa nih teman-teman. Ini dari tahun berapa ini ya? Mantap ini. Ini saya nggak tahu ini. Ini dari tahun berapa? Kita coba cek galeri. Terakhir kali. Sudah ada WA zaman dulu nih ya. WA zaman dulu. Wah, ini lama mungkin ya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini ternyata masih coba saya sambil cas ya supaya tidak ngedrop sambil kita ini ya. Ya ini ya tinggal cariin tombol ininya, tombol fleksibelnya. Masalahnya nih ada apa enggak? Ini saya juga kurang begitu ngerti ya. Nah, ini sambil kita cas, saya coba cek di marketplace ya. Biasanya nggak tahu ada apa enggak ya. Kita coba cek fleksibel on off Asus Zenfone 5 seharusnya ada. Ini Zenfone 3. Nah, ini ada nih. Nah, 8.400. Aduh, tinggal ganti itu aja ya. Wah, ini ya wifian aja sih mungkin. Cuman ini dicas berkurang ya 3%. Jolai ya. Konsumsi arusnya teman-teman 0,3 ampere. Berarti ini ada permasalahan, mungkin biasanya fleksibel ini. Ini kan fleksibel ya, fleksibel dari sini, atau kurang bersih karena ini korosi, bisa dibersihkan. Itu biasanya pengaruh ya. Karena ini HP terbengkalai ya. Untuk ini apa sih? Sebentar ya. Ini bahasa apa ya? Twist, Clang, Scrum, Berging, Program, Ligging, Securitet. Mana ini bot? Nah, ini bot ya. Bentar. Tahun 2019 ya last update-nya, dan ini T00F ini ya Zenfone 5 ya. Iya. Ini kameranya masih bisa nggak ya? Mana sih kamera? Masih bisa, Ces. Kameranya ada salju-saljunya ya. Oke lah, masih bisa rupanya.